74% siswa putus sekolah karena tidak mampu membayar biayanya. Jumlah yang banyak bukan? Seiring dengan pertumbuhan populasi, akses dan kebutuhan pendidikan yang merata semakin berkurang. Banyak murid tidak dapat bersekolah secara optimal akibat minimnya sarana pendidikan. Maka hari ini kami akan memperkenalkan hasil penelitian kami, yaitu optimalisasi lokasi pembangunan SMA dan SMK negeri di Kabupaten Gresik menggunakan Voronoi diagram, metode HP, dan analisis spasial. Perkenalkan, nama saya Sydney dari Sekolah Cita Hati dan tim saya Vivian. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah yang maju. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap anak. Walaupun begitu, faktanya diperkirakan jumlah anak yang putus sekolah di 2024 adalah 3 juta jiwa. Penerapan zonasi yang kurang tepat bisa menimbulkan masalah seperti peningkatan ketimpangan antara daerah yang sudah maju dan yang lebih tertinggal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan merata di Gresik, serta meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah perumusan masalah. 1. Bagaimana faktor-faktor seperti luas wilayah, kepadatan populasi, dan keuangan masyarakat dapat dimasukkan dalam analisis. 2. Apa dampak dari penerapan kedua metode ini terhadap pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah? Ini adalah 5 bagian dari studi pusaka kita. Konsep zonasi sekolah, analisis spasial, Voronoi diagram, dampak, dan rekomendasi. Zonasi sekolah adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jarak tempuh siswa ke sekolah, yaitu sekitar 2-5 km. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena belum merata dari segi aksesibilitas pendidikan. Di atas kanan merupakan tahap penelitian kami dari awal hingga akhir. Kami menganalisis data menggunakan Voronoi diagram, analisis spasial, metode HP, dan kriteria penilaian lokasi adalah luas wilayah, kepadatan populasi, dan keuangan masyarakat. Mari kita melihat perbandingan diagram Voronoi di daerah Jawa Timur. Tabel 1 menunjukkan daftar dan alamat dari setiap SMA dan SMK di Kabupaten Gresik. Gambar 1.1, 1.2, dan 1.3 adalah perbandingan diagram Voronoi lokasi sekolah di Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Dari ruang yang cukup besar di antara sel-selnya terlihat jelas bahwa masih banyak wilayah kosong di Gresik. Perbandingan dari ketiga diagram ini membawakan hasil bahwa dari wilayah Jawa Timur yang dekat dengan Surabaya, Gresiklah yang paling membutuhkan aturan zonasi sekolah yang rata. Gresik menghadapi kekurangan sekolah meski wilayah yang besarnya dan populasi 1,3 miliar penduduk, ada beberapa daerah yang masih belum dapat terjangkau oleh SMA dan SMK negeri. Sel yang terlihat lebih besar akan membutuhkan pembangunan SMA dan SMK negeri yang baru. Lalu, mari kita menghitung jumlah sekolah yang diperlukan. Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan kami. Untuk mengetahui jumlah kekurangan sekolah, kita bisa menggunakan beberapa formula tersebut yang ada di kanan. Data dari PPS menunjukkan bahwa penduduk umur 15-19 tahun berjumlah 88.320. Kita dapat mengasumsi dari data keseluruhan Indonesia bahwa 50% akan mendaftar ke sekolah swasta. Oleh sebab itu, jumlah penduduk yang akan masuk ke sekolah negeri bernilai 44.160. Kekurangan sekolah dihitung dengan mengurangi jumlah sekolah ideal dengan jumlah sekolah saat ini. Jika nilai dari kekurangan sekolah itu positif, maka itu menunjukkan jumlah sekolah yang kurang pada wilayah tersebut. Dari seluruh kalkulasi yang kita lakukan, jumlah sekolah yang kurang bernilai 20. Tahap terakhir yaitu penentuan kecamatan yang memerlukan sekolah. Tahap ini menggunakan metode AHP. Langkah pertama adalah menentukan daerah di mana diperlukan sekolah baru sesuai dengan beberapa faktor penting. Kriteria sebelumnya akan dibandingkan satu sama yang lain menggunakan tabel nomor 3. Tabel ini menunjukkan tingkat kepentingan relatif antar kriteria. Lalu kita dapat membuat tabel nomor 4, yaitu nilai matriks perbandingan perpasangan berhitungan nilai eigen. Tabel 5 adalah random index konsistensi, yang nanti kita akan gunakan untuk sesuai dengan jumlah kriteria yang ada. Sekarang kita bisa menghitung nilai konsistensi indeks. Lalu menggunakan nilai CL, kita dapat menghitung nilai CR. Jika nilai konsistensi ratio di bawah atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan sudah bisa dianggap benar. Sekarang kita mengulang proses ini pada ketiga kriteria lain masing-masing. Hasil perhitungannya dimulai dari terbesar yang akan jadi peringkat nomor 1. Kecamatan dengan skor tertinggi dianggap paling berprioritas untuk didirikan sekolah baru. Gambar 2.1 menunjukkan kepadatan penduduk di Gresik. Variasi dari hijau menunjukkan tingkat kepadatan yang ada. Warna hijau paling muda atau skala 0 menyimbolisasikan tingkat kepadatan yang sangat rendah. Sedangkan variasi warna hijau yang paling tua atau skala 10 menunjukkan tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Cara menghitung kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Di gambar 2.2 menampilkan lokasi SMA dan SMK negeri di Gresik. Titik merah adalah SMA dan titik hijau adalah SMK. Penelitian tentang optimalan lokasi pembangunan sekolah di Gresik menunjukkan bahwa pemilihan lokasi yang strategis sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas pendidikan. Setelah beberapa analisa bisa didapatkan jumlah sekolah yang kurang di Gresik yaitu 20 sekolah. Faktor-faktor seperti kepadatan populasi, keluasan wilayah, dan keuangan masyarakat harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa siswa dapat menjaga sekolah secara efektif. Dari hasil metode AHP, kita bisa membangun sekolah baru sesuai dengan peringkat kecepatan yang membutuhkan lebih banyak sekolah, terutama di daerah Manyar, Menganti, Kebomas, Direjo, dan Cerma. Dengan ini kita bisa memastikan bahwa alokasi sumber daya untuk pembangunan sekolah bisa dilakukan secara efisien. Berikut adalah daftar pusaka kami. Terima kasih telah mendengarkan, dan ingat, pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia.